Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Mari Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita membaca firman Allah, firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita di pagi hari ini, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang padamu Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau terlalu baik. Kau sangat baik, sungguh baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Kami tahu, kami percaya ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini semata hanya karena anugerah Tuhan. Bapa, kami mau dengar firman-Mu di pagi hari ini. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti, memahami, kami dapat mencerna apa yang menjadi pesan-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita baca dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat 3. Saya ajak kita baca Ibrani 2 ayat 1 sampai 3. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Haleluya. Saudara, ada banyak orang Kristen yang menganggap remeh ya keselamatan, atau menganggap enteng, menganggap sepele. Kendati saudara, keselamatan itu ada hal yang paling penting, paling utama yang seharusnya dipikirkan, diperjuangkan, dicari, dikejar. Karena saudara, kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tetapi ada satu kehidupan yang bersifat kekal, ya. Ada kehidupan yang bersifat kekal setelah kematian. Nah, kehidupan yang bersifat kekal itu ada dua tempat, yaitu sorga yang tinggal kekal, senang selama-lamanya, dan neraka, yaitu penghukuman, siksaan juga kekal selama-lamanya. Nah, saudara, kita bersyukur karena Allah begitu mengasihi, Allah begitu memperhatikan manusia, sehingga firman Allah katakan Dia memberikan, mengaruniakan, menghadiahi manusia dengan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara, itu sebabnya ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, saudara-saudara, ini mengingatkan kita ya, bahwa jemaat harus lebih seksama ya, harus lebih teliti, harus lebih mawas ya, harus lebih memperhatikan. Artinya ada perhatian yang lebih ya, ada perhatian ya. Firman Allah katakan, sebab keselamatan itu adalah anugerah Allah. Tetapi setelah kita diselamatkan,
kita punya tugas, kita punya kewajiban menjaganya, memeliharanya. Dengan apa kita menjaga keselamatan itu? Dengan apa kita merawat keselamatan itu? Dengan apa kita memelihara keselamatan agar supaya keselamatan itu tidak hilang? Sebab ketika saudara-saudara kita tidak bisa menjaga, mempertahankan, merawat keselamatan itu, kita bisa kehilangan keselamatan. Sebab firman Allah katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ayat firman Allah juga banyak menyebutkan orang yang bertahan sampai akhir, merekalah yang diselamatkan. Nah, dengan apa kita bisa mempertahankan keselamatan itu? Dengan firman Allah, menjaganya dengan firman Allah, merawatnya dengan firman Allah. Ya, Yesus perintahkan kepada murid-murid di dalam Injil Matius 28. Pergilah kamu, beritakanlah Injil itu. Kemudian barang siapa yang percaya, dibaptis, mereka akan diselamatkan. Kemudian sesudah itu, kata Yesus, ajarlah mereka seperti yang aku ajarkan. Apa ajaran Tuhan? Yaitu di dalam firman Allah. Ada pengajaran, ada ajaran. Di dalam Timotius dikatakan bahwa setiap firman Allah yang diilhamkan itu bermanfaat, berguna. Nah, saudara, ayat-ayat di atas ini, ya, ini berisi peringatan kepada jemaat, kepada orang percaya, agar lebih seksama memperhatikan ajaran keselamatan dari Yesus. Ajaran keselamatan dari Yesus. Karena jika firman yang disampaikan para malaikat saja mendatangkan hukuman, apalagi keselamatan atau ajaran firman yang dibawa disampaikan langsung oleh yang agung, yaitu Yesus Kristus, ya, yang diberitakan langsung oleh Tuhan, diteguhkan oleh mereka yang mendengarnya, oleh para murid-murid, oleh rasul-rasul, pasti tidak akan luput, saudara-saudara. Tidak akan luput. Jadi saudara-saudara, ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus, oleh firman Allah, agar supaya kita dengan saksama, ya. Jadi kita tidak boleh menyia-nyiakan atau mengabaikan. Jadi intinya adalah jangan kita hanyut atau terbawa arus dari kebenaran. Jangan sampai kita hanyut atau jangan sampai kita keluar dari kebenaran. Jangan sampai kita bergeser dari kebenaran. Seperti sebuah kereta api ketika dia berjalan, ketika dia keluar dari rel, maka dia tidak akan sampai pada tujuan yang pertama. Yang kedua, dia akan mengalami kecelakaan, malapetaka. Jadi kita harus seksama, kita harus waspada, ya. Jangan sampai kita terbawa arus, terbawa pengaruh. Wah, sekarang hari-hari ini terlalu banyak ajaran-ajaran yang sudah keluar, tidak sesuai lagi dengan ajaran Kristus, ya. Haleluya, jangan hanyut atau terbawa arus dari kebenaran, karena penolakan terhadap keselamatan ini akan membawa konsekuensi serius, ya. Mirip atau sama dengan tidak taat pada hukum. Perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Saya ingin menyampaikan, ya, ayat-ayat di bawah ini. Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya, kepada pertobatan. Banyak orang yang suka meremehkan, ya, meremehkan firman Allah. Satu ayat lagi, 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2.
1 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian adalah akhir zaman, hari-hari ini, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Hati-hati saudara, pengajaran-pengajaran setan itu kalau kita tidak saksama, tidak teliti, itu beda tipis saudara-saudara. Ya, namanya palsu. Palsu itu kalau orang tidak ahli tidak bisa membedakan mana yang asli. Jadi hati-hati mengikuti roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku di sini huruf besar berarti Tuhan tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup yang kekal. Jadi pesan firman Allah pada pagi hari ini, hendaklah kita mawas diri, hendaklah kita teliti dengan sungguh-sungguh. Jangan asal terpengaruh, jangan hanyut oleh arus, ya. Arus, sekarang orang lebih senang mengikuti arus. Waduh, di sana gereja besar, jemaatnya ribuan. Hati-hati. Saya tidak mengatakan gereja besar, jemaat ribuan itu gak benar. Tidak. Tapi saya mau katakan hati-hati, jangan kebawa arus, ya. Haleluya. Sebab firman Allah katakan dalam Ibrani tadi, kalau engkau mengundurkan diri, maka engkau akan kehilangan keselamatan. Tuhan tidak berkenan. Haleluya. Mari kita mau kembali kepada ajaran yang benar. Baca firman Allah yang benar. Jangan cuma dengar-dengar. Baca firman Allah, berdoa, Roh Kudus tolong. Roh Kudus tolong. Kalau engkau punya kerinduan, maka Roh Kudus akan menolong engkau. Roh Kudus akan membawa kita ke dalam segala kebenaran Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Kita mau tetap setia iring Tuhan, tetap bertahan dalam keadaan apapun. Berdoa supaya Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini kami sudah dengar firman-Mu. Firman yang meneguhkan kami, firman yang menegur kami, firman yang mengajarkan kami, firman yang mengingatkan kami, agar supaya kami bangkit, supaya kami waspada, supaya kami berjaga-jaga, supaya kami berhati-hati, agar kami tidak hanyut, kami tidak bergeser, kami tidak keluar dari kebenaran-Mu, dan kami tidak terbawa arus. Roh Kudus tolong kami, supaya kami tetap setia menjadi pengikut-pengikut-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Tuntun kami di sepanjang hari ini. Roh Kudus mampukan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang menghadapi persoalan pergumulan hidup, hamba berdoa di dalam nama Yesus, mereka yang sakit sembuh, mereka yang menghadapi persoalan permasalahan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.